merupakan hasil dari diskusi kami, yaitu konsep PAUD dalam berbagai perspektif, kemudian ruang lingkup dalam satuan PAUD, dan prinsip-prinsip dalam pembelajaran PAUD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Deulana Desari dan beberapa teman saya. Yang pertama itu ada Aisifa Nur Afia dan juga Putri Intan Lestari. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Konsep pendidikan anak usia dini itu telah berkembang dalam berbagai perspektif yang memperkaya pemahaman dan juga memperkaya implementasinya. National Association for the Education of Young Children atau NAEYC itu sebagai organisasi profesional terkemukakan di bidang pendidikan anak usia dini, di mana menekankan pendekatan developmentally appropriate practice atau DAP. DAP ini berfokus pada praktik-praktik pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan, kemudian sesuai dengan kebutuhan individual dan juga konteks sosial budaya anak. Ruang lingkup Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD di Indonesia itu mencakup beberapa jalur. Yang pertama ada jalur formal, jalur non-formal, kemudian ada jalur informal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga dipertegas dalam Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018. Prinsip-prinsip dalam pendidikan anak usia dini yang terkait dengan perkembangan terkini itu menunjukkan bahwa adanya pergeseran paradigma dari yang pada awalnya itu pendekatan yang berpusat pada guru atau teacher center, kemudian menuju atau berubah menjadi pendekatan yang berpusat pada anak atau child center, dan juga berfokus pada bermain yang menjadi wahana utama pembelajaran. Oke, baik. Untuk materi yang pertama yaitu konsep pendidikan anak usia dini dalam berbagai perspektif, yaitu pendidikan anak usia dini merupakan fondasi yang penting dalam membentuk perkembangan anak secara holistik. Apa sih itu holistik? Yaitu cara pandang atau pendekatan yang menekankan pada pemahaman dan penanganan sesuatu secara menyeluruh. Nah, sudut pandang dari berbagai perspektif yang beragam dalam memahami dan juga mengimplementasikan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Terdapat beberapa perspektif pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama ada perspektif budaya, yang kedua perspektif pendidikan Islam, yang ketiga yaitu perspektif NAEYC, National Association for the Education of Young Children, yang artinya Asosiasi Nasional untuk Pendidikan Anak Usia Dini. Yang keempat ada perspektif kebijakan pemerintah. Untuk slide selanjutnya saya akan menjabarkan dari berbagai perspektif. Di slide kedua yaitu perspektif budaya. Konsep pendidikan anak usia dini dalam perspektif budaya adalah pembelajaran yang menghargai dan mengenalkan keberagaman budaya kepada anak usia dini, dan dapat berkaitan juga dengan kearifan lokal Indonesia, di mana setiap budaya memiliki nilai-nilai khas dalam mendidik anak usia dini. Konsep ini juga berupa pendidikan berbasis kearifan lokal, permainan tradisional sebagai media pembelajaran, juga dengan pendekatan parenting dalam budaya Indonesia. Perspektif pendidikan Islam itu konsep pendidikan anak usia dini dalam perspektif Islam sangat berkaitan erat dengan istilahnya yaitu Tarbiyatul Atfal, yang memiliki konsep komprehensif yaitu fitrah anak dalam pandangan Islam, di mana pendidikan sebagai proses pemeliharaan dan pengembangan fitrah anak. Adab dan akhlak juga sebagai fondasi pendidikan. Karena dalam pendidikan Islam adab dan akhlak menjadi prioritas sejak usia dini. Ketiga yaitu perspektif NAEYC, National Association for the Education of Young Children, yang artinya Asosiasi Nasional untuk Pendidikan Anak Usia Dini.
mengungkapkan prinsip developmentally appropriate practice, memberikan standar praktis pendidikan yang sesuai dengan pengembangan anak yang berfokus pada pendekatan holistik yang mencakup aspek kognitif, sosial, emosional, fisik, bahasa. Naishi juga menggunakan pendekatan berbasis permainan yang menekankan bermain sebagai media utama pembelajaran pada anak. Yang keempat, perspektif kebijakan pemerintah. Perspektif kebijakan pemerintah Indonesia memiliki sejumlah kebijakan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang diimplementasikan dengan adanya kurikulum merdeka untuk PAUD. Kurikulum merdeka untuk PAUD mengembangkan pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang sederhana, juga penguatan pendidikan karakter dan literasi dasar untuk anak usia dini. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aisyifa. Materi kedua ada ruang lingkup satuan pendidikan anak usia dini. Yang dimaksud dengan ruang lingkup pendidikan anak usia dini adalah pengelompokan belajar anak sesuai usia. Ruang lingkup pendidikan anak usia dini itu diantaranya ada bayi yang berumur 0 sampai 1 tahun, kemudian ada balita yang berumur 2 sampai 3 tahun, terus ada kelompok bermain yang berusia 3 sampai 6 tahun, kemudian yang terakhir ada sekolah dasar kelas awal, itu berumur 6 sampai 8 tahun. Kemudian keragaman lembaga pendidikan anak usia dini itu diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal, pendidikan informal, dan juga pendidikan non-formal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait jalur pendidikan formal, pendidikan informal, dan juga pendidikan non-formal. Yang pertama ada pendidikan formal. Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara struktur, memiliki jenjang atau tingkatan yang berada di dalam periode waktu-waktu tertentu. Pendidikan formal ini dilangsungkan dari sekolah dasar sampai universitas. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga pendidikan tinggi. Yang meliputi pendidikan dasar itu seperti SD, MI, SMP, dan juga MTS. Kemudian pendidikan menengah itu seperti SMA, MA, dan juga SMK. Dan yang dimaksud dengan pendidikan tinggi itu seperti sarjana, spesialis, ataupun dokter. Secara umum, pendidikan taman kanak-kanak atau RA itu merupakan salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan untuk anak usia 4-6 tahun. Akan tetapi, TK dan RA itu memiliki latar belakang dan tujuan tersendiri. Nah, latar belakang dari TK atau Taman Kanak-Kanak itu berdiri dengan adanya SK atau surat keterangan dari Kemendiknas, sehingga TK merupakan output dari Departemen Pendidikan Nasional. Pada dasarnya, TK dan RA itu sama-sama lembaga pendidikan anak dini yang berusia 4-6 tahun pada jalur formal yang diakui oleh pemerintah. Tujuan dari pendidikan TK atau Taman Kanak-Kanak itu untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Nah, itu menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia pada pasal 28 ayat 3 nomor 20 tahun 2003. Kemudian, RA itu singkatan dari Raudhatul Atfal yang diambil dari bahasa Arab, yaitu Raudhah yang artinya taman dan Atfal artinya kanak-kanak.
Rodotul Atfal atau RA itu merupakan salah satu pendidikan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai 6 tahun. RA juga berada di bawah naungan Departemen Agama melalui surat keterangan Kemenak dan dikelola secara profesional oleh guru-guru RA dalam wadah IGRA atau disebut juga Ikatan Guru Rodotul Atfal. Nah, secara khusus, tujuan pendidikan pada Rodotul Atfal adalah membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan agar anak didik dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan kepentingan pertumbuhan serta perkembangan anak. Kedua, ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal itu dapat didefinisikan sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur. Marzuki pada tahun 2012 nomor 137 berpendapat bahwa pendidikan non-formal itu merupakan aktivitas belajar di luar sistem persekolahan atau pendidikan formal yang dilakukan secara teratur. Ya, contohnya itu seperti kursus, lalu pelatihan dan juga kegiatan belajar masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional PAUD, formal dan non-formal adalah salah satu jalur penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Kemudian, PAUD yang merupakan singkatan dari pendidikan anak usia dini itu dapat diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu jalur formal, non-formal, maupun informal. Selanjutnya, ada macam-macam pendidikan anak usia dini non-formal, yaitu ada SPS, TPA, dan juga KB. SPS itu singkatan dari satuan PAUD sejenisnya pada pendidikan anak usia dini yang terintegrasi dengan berbagai layanan PAUD yang telah ada di masyarakat seperti posyandu. Lalu yang kedua, TPA. TPA itu singkatan dari tempat penitipan anak. Biasanya TPA itu terletak di daerah kotaan, terutama yang dekat dengan perkotaan. Nah, kegiatan TPA itu cenderung variatif, artinya kegiatan yang dilakukannya itu beragam, tidak monoton atau memiliki variasi yang berupa perbedaan atau perubahan yang sengaja dibuat untuk memberikan kesan yang unik. Lalu yang ketiga ada KB. KB itu singkatan dari kelompok bermain. Biasanya disebut juga dengan playgroup, yang merupakan pendidikan anak usia dini pada usia 2-4 tahun. Pada pembelajaran kelompok bermain ini fleksibel dengan minimal 3 jam dalam 1 minggu. Kemudian ada beberapa komponen yang harus ada pada PAUD non-formal, yaitu kurikulum, peserta didik, lalu ketenagaan pendidikan, pengelolaan, pembayaran, dan juga kemitraan. Oke, yang ketiga ada pendidikan informal. Pendidikan anak usia dini dalam jalur informal itu meliputi pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan yang tidak terlembaga. Jadi, pendidikan informal pada anak usia dini itu berfokus pada pembelajaran yang terjadi dalam lingkungan yang lebih alami, yakni dalam keluarga dan masyarakat sekitar. Pendidikan keluarga itu merujuk pada pembelajaran yang berlangsung dalam lingkungan keluarga, yang mana anggota keluarga yang lainnya itu ikut berperan sebagai pendidik. Orang tua itu memberikan arahan dan juga bimbingan yang bersifat sehari-hari. Misalnya mengajarkan kebiasaan baik, terus keterampilan berkomunikasi, ataupun membantu anak untuk mengatur emosi mereka. Selain itu, pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan yang tidak terlembaga mencakup pembelajaran yang terjadi di masyarakat dalam interaksi sosial dengan temannya ataupun dengan tetangga.
Lalu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 2003 tentang Sistem Pembelajaran Nasional pasal 28 ayat 5 itu menyatakan pendidikan anak usia dini pada jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Kemudian materi yang selanjutnya ini ada prinsip-prinsip pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini. Prinsip-prinsip pembelajaran dalam ruang lingkup satuan pendidikan anak usia dini itu adalah landasan ya atau pedoman dasar yang menjadi acuan bagi pendidik dan juga pengelola lembaga pendidikan anak usia dini dalam merencanakan, kemudian melaksanakan dan juga mengevaluasi kegiatan pembelajaran untuk anak usia dini. Prinsip-prinsip ini juga telah dikembangkan berdasarkan pemahaman tentang karakteristik, kebutuhan, dan juga cara belajar anak usia dini. Dengan memahami dan juga menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan anak usia dini ini secara tepat, diharapkan proses pendidikan yang diberikan itu dapat memfasilitasi anak untuk tumbuh dan juga berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang mereka miliki, serta mempersiapkan anak untuk menghadapi tahapan pendidikan yang selanjutnya. Kemudian juga kehidupan di masa depan. Nah, di sini ada prinsip-prinsip pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini menurut Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022. Yang pertama ini ada berorientasi pada anak tentunya. Artinya, di sini anak itu sebagai pusat pembelajaran. Di mana pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian disesuaikan dengan minat dan juga kemampuan anak. Kemudian anak juga aktif memilih, melakukan dan juga mengalami. Kemudian guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Jadi guru itu hanya memberikan atau menyalurkan ilmu, bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Jadi memberikan fasilitas kepada anak untuk mereka belajar gitu. Kemudian yang kedua itu ada bermain itu sebagai dasar pembelajaran, dimana bermain ini adalah cara belajar utama pada anak usia dini. Aktivitas bermain itu tentunya ya melatih kognitif, sosial motorik, dan juga bahasa. Kemudian bermain itu dilakukan secara bebas maupun dilakukan secara terstruktur dan pastinya dengan pendampingan guru. Contohnya bermain peran atau dokter-dokteran. Kenapa bermain peran seperti dokter-dokteran? Itu kan kayak jadinya, misalnya kita lagi bermain peran nih, seperti kayak bermain peran dokter-dokteran. Bermain peran dokter-dokteran, misalnya anak itu nanti disuruh dia bermain peran sebagai dokter. Jadi ketika kita memberikan dia peran sebagai dokter, berarti kan dia tahu peran dokter itu seperti apa, tugas dokter itu seperti apa, dan juga kenapa manusia ini membutuhkan dokter gitu. Jadi karena kita bermain peran, kita jadi tahu apa itu peran dokter, apa itu tugas dokter, seperti itu. Kemudian ada bermain balok, kemudian bernyanyi sambil bergerak. Nah, kemudian yang keempat itu ada kontekstual dan juga bermakna. Artinya di sini anak-anak itu belajar dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari kayak gimana. Jadi mereka belajar hal-hal yang terdekat aja dari yang terjadi di kehidupan mereka. Pertama ya pasti ya belajar dimulai dari pengalaman yang nyata. Kemudian anak itu menghubungkan apa yang dipelajari dengan situasi nyata di rumah atau di sekolah. Contohnya, mengenal angka melalui menghitung buah saat makan. Nah, yang keempat ini ada holistik dan juga integratif. Di mana itu pembelajaran itu mencakup seluruh aspek perkembangan anak secara utuh. Fisik motorik, kemudian kognitif, sosial emosional, bahasa, nilai agama dan moral itu dikembangkan secara terpadu. Kemudian tidak diajarkan secara terpisah,
namun dalam satu kegiatan yang menyeluruh. Nah, jadi bisa disimpulkan ya teman-teman, pendidikan anak usia dini atau pendidikan atau PAUD itu merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter dan juga perkembangan anak yang dipandang sebagai investasi yang berjangka panjang untuk mempersiapkan generasi yang unggul dan juga berkualitas. Ruang lingkup satuan PAUD itu meliputi TK, KB, TPA, dan juga SPS dengan karakter juga fokus layanan yang pasti berbeda, namun tetap berpusat pada perkembangan anak. Sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan ataupun kesalahan teknis teman-teman. Dan juga jika ada yang ingin bertanya, bisa bertanya di kolom komentar YouTube ya teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.